Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Noval. Video yang saya buat pada kesempatan kali ini yaitu video bahan ajar audio pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video bahan ajar audio ini yaitu mengenai materi teks deskripsi dengan kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek dalam kurung sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Dan kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek dalam kurung sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Berisi gambaran umum tentang objek, berupa nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek yang diperinci secara detail berupa bagian-bagian objek, komposisi warna, dan ciri-ciri objek. Dan yang ketiga, kesimpulan. Simpulan teks deskripsi atau kesan umum penulis tentang objek. Selanjutnya, kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh, kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian untuk menjelaskan. Ibu suka menolong, ramah, dan tutur katanya lembut. Yang kedua, kalimat menggunakan serapan panca indera dalam kurung pembaca seolah merasakan langsung. Contoh, seolah-olah melihat. Kalimatnya, pantai panjang dengan pasir putih. Seolah mendengar. Kalimatnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Seolah merasakan. Kalimatnya, udara sangat terasa segar. Yang ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Dalam kurung menggunakan kata yang lebih terasa emosinya untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan atau emosi kuat. Contoh, kata sifat, indah, kata emosi kuat, elok, molek, permai, menakjubkan. Kata sifat, merah, kata emosi kuat, merah menyala, merah merona. Yang keempat, penggunaan kata berimbuhan dengan kata dasar K, P, T, S. Fonem K, P, T, S luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Contoh, men ditambah kunci jadi mengunci. Men ditambah pesona jadi mempesona. Men ditambah tanam jadi menanam. Dan men ditambah siram jadi menyiram. Yang kelima, penggunaan kata sinonim. Sinonim merupakan kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contoh, kata kuat, sinonim tangguh perkasa. Kata menakjubkan, sinonim mengagumkan, memukau, fantastis. Yang keenam, penggunaan kata depan di, dari, pada, ke. Penulisan kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pada. Pertunjukan dimulai pada pukul 20.00. Yang ketujuh, penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum, melihat. Kata khusus, menonton, menyaksikan, memandang, mengamati. Kata umum, bunga. Kata khusus, mawar, melati, kamboja, anggrek. Yang kedelapan, penggunaan huruf kapital. Contoh, Pantai Senggigi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penjelasannya, kata pantai, kata Senggigi, kata provinsi, kata Nusa, kata Tenggara, dan kata Barat, huruf awalannya menggunakan huruf kapital.
karena nama tempat dan nama daerah penggunaan huruf kapitalnya pada awal huruf awalannya. Yang kesembilan, penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara imajinatif atau berupa kiasan. Biasanya menggunakan majas perbandingan. Majas perbandingan adalah kata-kata kias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan mempengaruhi pendengar atau pembaca. D. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Judul teks tanggapan deskriptif berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tanggapan personal penulis. Berikut contoh judul teks tanggapan deskriptif. Sekolah kebanggaanku, keelokan Gunung Semeru, dan musim Fathahilah yang penuh sejarah. Yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mencari data. Carilah data dari subjek yang ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Yang keempat, letaklah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, teks tanggapan deskriptif atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup. Dan yang kelima, rincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kamu deskripsikan. Gunakan variasi kata secara menarik. Sekian dari saya, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.